Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Daralun, jumpa lagi dalam program podcast edisi Jumat 26 Februari 2021 bersama saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas masalah persoalan dengan zakat. Kita akan mengangkat tema yaitu menggali potensi zakat Aceh. Sudah hadir bersama saya Ketua Badan Baitul Mal Aceh, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Syekh Daralun, bersama Prof. Nazar kita akan berbincang-bincang mengenai seputaran pengelolaan zakat dan potensinya seberapa besar yang ada di Aceh. Untuk itu kita sebelum kita bertanya lebih jauh mengenai zakat, saya akan mereview sebentar sedikit mengenai lembaga Baitul Mal itu. Lembaga Baitul Mal itu apa? Adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Artinya tidak ada intervensi dari siapapun gitu. Dan berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Adapun Baitul Mal Aceh merupakan Baitul Mal yang ada di tingkat provinsi gitu, karena di tingkat kabupaten kota kita juga memilikinya, Pak. Iya, bahkan di tingkat nasional gitu. Di nasional itu adalah Basnas sebutannya ya, gitu. Oke. Baik, Prof, untuk mengawali bincang-bincang kita ini, kita ingin tahu nih, mungkin Syekh Daralun juga yang menyaksikan live streaming ini ingin tahu berapa banyak potensi zakat yang ada di Aceh ini. Karena kalau kita berbicara zakat, kan masyarakat kita masyarakat yang taat terhadap agama ya, artinya membayar zakat itu memang sudah kewajiban gitu. Iya. Ketika sudah sampai nisabnya. Iya. Potensinya seberapa besar, Prof? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa kita bertemu pada siang sore hari ini dalam kajian kita mengenai zakat di Provinsi Aceh. Jadi saya akan memulainya dengan sebuah gambaran dulu bahwa dari segi potensi zakat di Aceh ini ada dua versi yang berkembang. Ada versi yang dilakukan oleh Uin Araniri bersama Baitul Mal pada tahun 2014 dulu. Dia menyebutkan bahwa potensi zakat di Aceh itu mencapai 1,4 triliun. 1,4 triliun. 1,4 triliun per tahun. Per tahun. Ya. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Basnas Pusat. Beliau juga mengambil sampel di Aceh, menyebutkan bahwa potensi zakat di Aceh itu mencapai 2,5 triliun. Jadi ada 1 triliun perbedaan di antara potensi yang dilakukan oleh penelitian pada tahun 2014 dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 kemarin. Baik. Ya, ini yang dilihat dari segi potensi begitu. Mungkin itu akan berbeda dari segi variabel mana yang diambil oleh masing-masing begitu. Jadi inilah yang kita lihat dari segi potensi. Ya. Ini hasil survei gitu ya. Hasil survei. Ya. Kedua lembaga ini yang berbeda ya. Ya. Selisihnya lumayan besar. Lumayan besar, ya. Sampai 1 triliun gitu. Ya. Ini kalau kita lihat dari potensi ini, sumber-sumbernya dari mana saja nih, Pak? Iya, umumnya kita akan mencoba melihat dari sisi muzaki. Ya, kita akan mencoba lihat sisi muzaki dari konteks. Ya. Dari konteks yang pertama penguasaan harta kekayaan. Ya. Harta kekayaan itu ada beberapa sumber. Ya. Ada sumber dari pendapatan gaji, yaitu para PNS. Ya. Ada juga ada pendapatan dari profesi, yaitu para advokat, dokter, dan para orang-orang yang bergelut di bidang profesional. Ya. Kemudian ada juga dari bidang usaha, ya, jenis-jenis usaha yang berkembang di Aceh itu juga merupakan potensi yang kita lakukan. Di samping itu ada juga yang retail. Retail itu adalah pribadi-pribadi yang buka usaha, toko dan sebagainya. Ini merupakan sumber-sumber yang selama ini kita gali. Kita tidak menggali dari sumber zakat padi, kita tidak gali dari sumber zakat
tumbuh-tumbuhan selain daripada apa yang sekarang ini sedang ada, misalnya sawit dan sebagainya. Nah, ini kenapa ini padi tidak masuk dalam salah satu target kita? Ya, karena memang padi ini merupakan satu potensi zakat yang selama ini hanya dikelola oleh BMG. BMG ya. Jadi BMG itu tidak memasukkan zakat ini dalam bentuk PAD. Sedangkan yang kita garap adalah zakat-zakat dalam potensi PAD. Oh, dalam bentuk PAD. PAD. Gitu. Okay. Jadi zakat yang masuk dari sumber-sumber tadi itu masuk ke provinsi atau ke kabupaten kota itu masuk dalam kategori PAD. Okay. Tapi kalau memang padi yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan itu masuk ke Baitul Mal Gampung, dia tidak masuk dalam kategori PAD. Dan dia bisa habis dibagikan untuk masyarakat di tempatnya. Oke, artinya zakat padi ini langsung dikelola oleh Gampung masing-masing. Baik. Ini dari kategori, ada beberapa kategori tadi yang muzaki yang kita sebutkan tadi. Salah satunya yang pertama adalah penguasaan harta kekayaan, atau bisa jadi dari PNS. PNS ya. Sumbernya sebesar apa sih PNS? Karena kita banyak kali ya. PNS. Sekarang ini di Baitul Mal Aceh, ini juga kita harus akui bahwa Baitul Mal Aceh sekarang ini hanya baru mampu menjemput zakat itu dari para PNS. Jadi ada para PNS yang membayar zakat atas ajakan dari Pemda, yaitu yang dinas-dinas, semua itu sudah dipotong zakatnya dari gaji mereka masing-masing atau dari pendapatan mereka. Nah, kemudian ada juga PNS yang membayar sendiri ke sini, ya mungkin karena memang atas kesadaran sendiri dia langsung membayar. Di samping itu ada juga PNS yang sama sekali belum membayar zakat ke sini. Ada juga. Ada juga dan masih dikategorikan masih lumayan banyak begitu. Jadi ini juga terdiri dari umumnya mungkin ada sebahagian yang sudah bayar, tapi ya tidak memenuhi standar. Misalnya kalau kewajiban dia misalnya zakat tahun ini 300 ribu, yang dibayar barangkali 100 ribu. Jadi ini belum memiliki standar yang tepat barangkali. Ini masih ada variasi macam-macam dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Oleh karenanya kita hampir senantiasa melakukan edukasi, melakukan edukasi supaya kita bisa memahami secara benar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban. Dan tidak akan lepas kita tanpa membayarnya secara tepat. Sampai akhirat gitu. Sampai akhirat, ya. Jadi persoalan ini sampai akhirat. Jadi persoalan itu harus kita selesaikan mau tak mau. Harus kita selesaikan di dunia, karena persoalan ini tidak sampai pensiun, tidak sampai akhirat. Jauh perjalanannya, saya kira begitu. Baik, Pak. Ini PNS yang dalam kategori tadi belum maksimal membayar zakat ini, apakah PNS di tingkat pemerintahan Aceh atau yang vertikal? Ya, inilah yang sedang kita gali. Kita sedang menggali sekarang ada 3 simpul. Saya katakan simpul ya. Ada 3 simpul yang sedang kita gali. Yang pertama, simpul yang pertama kita gali adalah simpul dari lembaga vertikal. Lembaga vertikal itu banyak sekali di Aceh. Ya, jadi di antara lembaga vertikal itu yang selama ini barangkali membayar zakat, ada yang sudah membayar zakat ke pusat, ada yang masih belum membayar zakat. Barangkali kita akan coba dekati, kita akan coba ajak bersama-sama, dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah cukup lumayan. Jadi kemarin kita lihat dari Pangdam sudah melakukan aktivitas sosialisasi zakat sampai ke tingkat Babinsa. Iya. Jadi sudah mulai dilakukan pergerakan. Juga kita lakukan ke lembaga-lembaga vertikal seperti kampus ya, kampus UIN, kampus Yakuala, dan beberapa kampus lain yang kita sudah masuk untuk menginformasikan bahwa zakat itu adalah wajib dan harus dibayar melalui lembaga resmi. Lembaga resmi pemerintahan. Ya, lembaga resmi pemerintahan yang sudah diakui oleh pemerintah. Okay. Dan yang kedua, kita akan melihat simpul yang kedua, kita akan mencoba untuk mencari atau mencoba mengajak teman-teman, saudara-saudara kita dari para pengusaha. Jadi pengusaha selama ini memang ada yang sudah bayar zakat, ada yang belum.
Yang sudah bayar juku ada beberapa tipe. Ada yang sudah bayar hanya bayar sendiri, bawa ke kampung atau macam-macam. Atau apa namanya? Atau membayar sendiri secara apa namanya pribadi begitu. Jadi ini sudah berlangsung hampir dapat dipastikan sebagian besar. Nah, kita mengharapkan biarlah mereka akan membayarnya ke Baitul Mal begitu. Supaya di Baitul Mal ini dapat mencoba mengaturnya secara baik dan mendapat manfaat besar kepada mustahik. Ya ini yang kita harapkan. Jadi simpul-simpul ini banyak sekali. Ya simpul ini saya katakan banyak itu adalah bahwa ada perusahaan tingkat nasional di Aceh, ada perusahaan tingkat provinsi di Aceh, ada perusahaan tingkat kabupaten begitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu semuanya sedang berupaya untuk apa namanya memberikan kontribusinya kepada apa namanya umat. Ya. Cara memberikan kontribusinya kepada salah satunya yang paling dikenal sekarang ini adalah berzakat. Ini yang kita mau ajak begitu. Jadi berbeda dengan CSR ya. CSR itu ya itu sudah satu bahagian tertentu. Tapi zakat satu bahagian tertentu lainnya. Kalau CSR itu selesai dengan hubungan sosial, tapi zakat itu hubungan dengan Allah dan hubungan sosial. Jadi ini yang kita harapkan bisa sinkron nanti. Yang ketiga, kita akan ambil simpul dari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan selama ini barangkali ada yang sudah membayar zakat, tapi ada yang belum. Tapi satu hal yang paling menarik, kita ambil dari Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang Kanun LKS itu, di mana Kanun LKS sudah memberikan syarat supaya bank mau bersedia mengutip zakat dari deposito. Jadi deposito yang tahu itu adalah bank. Ya kita nggak tahu siapa deposito. Mungkin kalau memang kita yang cari deposito itu nggak dapat. Siapa nasabahnya kita nggak tahu. Gitu. Dan kalaupun tahu nasabahnya keluar dari bank, tapi kita nggak tahu berapa depositonya. Gitu. Tapi kalau bank tahu, oh si fulan ini ada depositonya, oh belum bayar zakat, kita potong zakatnya. Begitu. Jadi membantu pemerintah untuk memotong zakat deposito. Supaya apa? Supaya para pemegang deposito itu bersih hartanya, ampun dosanya, ya, dan dia sudah tidak lagi beban di dunia dan di akhirat. Nah ini simpul yang ketiga. Dan simpul berikutnya adalah retail. Retail ini artinya orang-orang yang kita anggap punya kemampuan membayar zakat secara retail, secara individu, tapi sampai sekarang ini belum bayar zakat. Ya kita lihat rumahnya indah, cantik, begitu ya. Pasti yang punya rumah cantik itu orang kaya, gitu. Nggak mungkin orang miskin itu punya rumah cantik, gitu ya. Jadi saya kira itu logika kita berpikir. Nah, para pemilik rumah yang cantik-cantik itu kita akan coba dekati supaya memintakan apakah memang sudah membayar zakat. Kalau belum, ya silakan akan kita bayar. Nah, untuk itu ada satu gagasan yang sekarang ini supaya itu semuanya bisa selesai, kita memadukannya dengan instrumen lain. Misalnya instrumen zakat pengurang pajak. Sehingga ada ketertarikan orang membayar zakat. Karena memang dapat mengurangi pajak. Itu kan ada secara apa namanya? Secara kalau kita sebutkan secara logika bahwa orang akan mau membayar kedua-duanya sekaligus daripada membayar berasing-asing begitu. Jadi bayar zakat 2,5%, bayar pajak 15%, jadi 17,5%. Tapi kalau digabung antara duanya, kalau dia sudah bayar pajak, di sana sudah ada zakatnya. Kalau dia sudah bayar zakat, yang mana yang tidak cukup dibayar ke pajaknya, gitu. Jadi kalau begitu, itu semua orang akan senang membayar zakat kepada Baitul Mal. Kenapa? Karena di Baitul Mal ini ada yang disebut ada tanda pembayaran zakat. Yang kita sebutkan adalah sertifikat pembayaran zakat. Ada buktinya. Ada buktinya. Dan bukti itu dapat ditukarkan di Departemen Pajak untuk mengurang pajak
yang terhutang. Pajak. Ya, Oke. ini yang kalau ini dapat terjadi, saya kira semua kita akan tertarik membayar zakat dan sekaligus tertarik membayar pajak. Itu belum teraplikasi kan? Belum. Oke. Jadi ini masih dalam konteks kita mensosialisasi, Sosialisasi. sosialisasi terus ini. Ya. Tapi kita sudah kerja sama dengan Samsat, Ya kita sudah kerjasama dengan DJP, DJP ya. DJP apa namanya pajak, Kanwil perpajakan sudah kita lakukan kemarin saja kita bareng-bareng di TVRI untuk menjelaskan persoalan itu. Dan satu hal lagi yang kita inginkan, kita ingin menemukan pola pengutipan zakat yang pas antara Dirjen Pajak dengan kita. Jadi antara objek zakat dengan objek pajak itu ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Jadi sekarang kita sedang sinkronkan itu. Nah, ini sedang berjalan, barangkali tahun ini kita sudah mulai ada zakat pengurang pajak di Aceh. Tahun ini insyaallah. insyaallah. Ya, gitu. Oke, baik.